Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki istri 4. Keempat-empat istrinya ini sangat disayangi oleh raja. Tetapi cara menyayanginya sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Istri yang keempatnya, cara raja menyayanginya adalah dengan menuruti semua kemauan istri keempatnya. Dia berikan pakaian-pakaian yang bagus, dia berikan makanan-makanan yang paling enak. Apapun yang diminta oleh istri yang keempat ini, dia penuhi semuanya. Begitulah sang raja menyayangi istri keempatnya. Lalu istri yang ketiga, cara raja menyayanginya adalah dengan membawanya kemana pergi, diperkenalkannya kepada raja-raja tetangga, diperkenalkannya kepada seluruh orang-orang yang ikut dalam suatu acara. Dan setiap acara apapun, istri ketiga inilah yang dibawa oleh sang raja. Dan memang raja sangat takut kehilangan istri yang ketiganya ini. Kemudian istrinya raja yang kedua, cara raja menyayanginya adalah dengan cara tempat curhat segala masalah yang dihadapi oleh raja. Apapun masalah, maka tempat curhatnya adalah istri keduanya ini. Karena istri keduanya ini adalah istri yang memang pandai menyelesaikan masalah. Kemudian istri yang pertama, memang raja agak sedikit kurang peduli kepadanya. Walaupun demikian keadaannya, tetapi istri pertamanya ini adalah istri yang sangat setia dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam pemeliharaan kekayaannya maupun untuk kerajaannya. Hingga suatu hari sang raja jatuh sakit parah dan dia sadar bahwa kematiannya sudah dekat. Sambil merenungi kehidupannya yang sangat mewah itu, sang raja lalu berpikir, saat ini aku memiliki 4 istri di sampingku. Tapi ketika aku nanti meninggal dunia, maukah mereka menemaniku sampai ke alam kubur sana? Akhirnya sang raja memanggil satu demi satu istrinya. Dimulainya dari istri yang keempat. Wahai istriku yang keempat, sewaktu aku sehat dulu aku sangat menyayangimu. Apa yang engkau minta aku penuhi. Aku berikan engkau pakaian-pakaian yang bagus, makanan-makanan yang paling enak. Dan aku tak lama lagi akan mati. Satu permintaanku kepadamu, maukah engkau menemaniku sampai ke alam kubur sana? Begitu selesai raja memberikan pertanyaan tersebut, langsung istri keempat ini menjawab, "Tidak bisa, raja." Lalu dia pun pergi tanpa berkata apapun lagi. Sedih hati raja karena harapannya tak terpenuhi. Lalu raja memanggil istrinya yang ketiga. Wahai istriku yang ketiga, dulu waktu aku sehat, aku sangat menyayangimu. Tak lama lagi aku akan mati. Maukah engkau menemaniku sampai ke alam kubur sana? Begitu raja selesai bertanya, langsung istri ketiganya ini menjawab, "Maaf Tuan Raja, hidup ini sangat indah. Begitu sang raja meninggal dunia, maka aku akan mencari suami baru." Bertambah sedih hati sang raja mendengar jawaban istrinya yang ketiga. Lalu ia memanggil istrinya yang kedua. Wahai istriku yang kedua, dulu waktu aku sehat engkaulah tempat curhatku. Apapun masalah engkaulah yang bisa menyelesaikan masalahku. Aku tak lama lagi akan mati. Maukah engkau menemaniku sampai ke alam kubur sana? Istri keduanya pun menjawab, "Mau sang raja, tetapi cukup sampai di atas kubur saja. Aku tak mau sampai ke dalam kubur sana." Yang diinginkan raja adalah sampai ke alam kubur sana. Tetap hati raja sedih, kecewa mendengar jawaban istri yang keduanya. Akhirnya sang raja dengan berat hati memanggil istri yang pertama.
Waktu sehat dulu, raja kurang peduli dengan istri pertamanya ini. Walaupun demikian, raja tetap memanggilnya. Wahai istriku yang pertama, tak lama lagi aku akan mati. Maafkan aku dulu yang kurang memperhatikanmu sewaktu aku sehat dulu. Maukah engkau menemaniku sampai ke alam kubur sana? Begitu raja selesai bertanya, langsung dia jawab, wahai sang raja, jangankan sampai ke alam kubur sana, sampai ke surga pun akan kutemani. Saudaraku, cerita ini mengandung hikmah. Siapa raja itu sebenarnya? Raja itu adalah diri kita sendiri. Ternyata diri kita ini memiliki istri atau suami 4. Siapa istri yang keempat kita atau suami keempat dalam hidup ini? Itulah dia, tubuh kita. Apapun demi tubuh kita ikuti. Apapun maunya tubuh kita, kita penuhi. Begitulah sayangnya kita dengan tubuh kita ini. Rupanya ketika kita mati, tubuh kita ini tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa kepada kita. Lalu siapakah istri kita yang ketiga atau suami yang ketiga? Yaitu harta kita, kedudukan kita, kekuasaan kita. Rupanya setelah kita mati nanti, itu semua akan berpindah ke tangan orang lain. Kemudian siapakah istri yang kedua kita? Dia adalah keluarga dan karib kerabat kita. Rupanya dia bisa membantu kita hanya sampai di atas kuburan kita. Dia tak bisa sampai masuk ke alam kubur kita. Kemudian siapakah istri yang pertama kita atau suami yang pertama dalam hidup ini? Itulah iman dan amal soleh kita. Demi memenuhi istri yang keempat, tubuh kita. Istri yang ketiga, kekuasaan dan harta kita. Istri kedua, karib kerabat anak kita. Semua famili kita. Terkadang kita kurang memperhatikan iman dan amal soleh. Padahal ketika kita meninggal dunia nanti, dia bukan hanya menemani kita dari dunia sampai ke alam kubur, tetapi dia mau menemani sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jangan kita lupakan istri pertama ini dalam hidup kita, karena dialah yang akan bisa menemani kita sampai ke surganya Allah. Gunakanlah waktu yang tersisa ini, sisa umur yang diberikan Allah ini, untuk mengokohkan iman kita, memperbanyak amal soleh kita. Semoga bermanfaat.